Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen F. Manurung. Saya dari program studi sarjana informatika dengan NIM 11S25013. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang dimana dengan topik dynamic memory allocation. Nah, jadi pada praktikum ini terdiri dari 3 latihan dan 2 studi kasus. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada bagian latihannya terlebih dahulu. Nah, oke, kita masuk pada latihan pertama. Latihan pertama ini adalah contoh implementasi alokasi memori dinamis dalam bahasa C yang menggunakan fungsi malloc dan free. Program ini memungkinkan pengguna untuk menentukan jumlah elemen array saat program dijalankan, bukan saat penulisan code seperti itu. Nah, pointer array dinamis digunakan untuk menunjukkan atau menunjuk ke blok memori yang dialokasikan oleh malloc sehingga program dapat menyimpan sejumlah data integer sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, kode ini juga menunjukkan praktik yang benar dalam penggunaan memori, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil alokasi dan membebaskan memori setelah selesai digunakan. Nah, tujuan dari code ini yaitu agar kita memahami cara kerja alokasi memori dinamis, khususnya bagaimana program dapat meminta memori dari sistem operasi saat rutin menggunakan malloc. Nah, selain itu, code ini juga bertujuan untuk melatih pengguna pointer dalam mengakses array dinamis, melakukan validasi terhadap keberhasilan alokasi memori, serta membiasakan pengguna untuk pengguna fungsi free untuk menghindari memory leak. Jadi dengan memahami code ini, kita sebagai pengguna diharapkan untuk mengelola memori secara efisien dan fleksibel dalam program C. Nah, hasil program ini yaitu menampilkan sejumlah data sesuai dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah pengguna memasukkan nilai jumlah data, program akan menghasilkan array berisi bilangan kelipatan 10 dimulai dari 10, 20, 30 dan sampai seterusnya. Nah, setiap elemen ditampilkan dengan format data ke sehingga pengguna dapat melihat isi array secara berurutan. Nah, selain itu juga program juga memastikan bahwa memori yang digunakan telah dibebaskan di akhir eksekusi, sehingga tidak terjadi lagi kebocoran memori. Nah, dengan demikian, output program tidak hanya menunjukkan hasil pengolahan data, tapi juga mencerminkan pengguna memori yang efisien dan sesuai dengan konsep alokasi dinamis. Oke, kita coba jalankan. Tentunya saya masukkan 4. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita masuk pada bagian latihan yang kedua. Jadi pada latihan kedua ini menunjukkan program penggunaan fungsi reloc untuk mengubah ukuran memori yang telah dialokasikan sebelumnya. Awalnya program mengalokasikan memori untuk 2 elemen integer menggunakan malloc itu. Nah, lalu mengisi dan menampilkan nilainya. Jadi tujuan dari code ini agar kita memahami cara kerja reloc dalam mengelola memori dinamis, yang dimana khususnya dalam memperbesar kapasitas penyimpanan dan tanpa kehilangan data yang sudah ada. Selain itu, code ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa memori yang telah dialokasikan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan program sehingga lebih fleksibel dibandingkan alokasi statis. Nah, pengguna juga dilatih untuk tetap melakukan validasi setelah reload dan membebaskan memori di akhir program menggunakan free. Nah, hasil dari program ini yaitu menampilkan hasil dari program ini yaitu ditampilkan dalam 2 tahap, yaitu sebelum dan setelah penggunaan reload. Nah, jadi pada tahap pertama program menampilkan 2 nilai awal yaitu 10, 20. Setelah itu program setelah itu memori diperbesar menjadi 4 elemen dan 2 nilai tambahan yaitu 30 dan 40. Nah, dan dimasukkan ke dalam array. Lalu program kemudian menampilkan seluruh isi array yang kini berjumlah 4 elemen. Kita coba jalankan.
Ini dia hasilnya. Jadi ini hasil setelah reload. Oke, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu nah, jadi pada bagian ketiga ini latihan 3 ini menunjukkan cara melakukan alokasi memori di mana dinamis untuk array multidimensi atau matriks dalam bahasa C. Berbeda dengan array suatu dimensi, matriks dinamis menggunakan pointer ke pointer untuk mempresentasikan baris dan kolom. Proses alokasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama melakukan memori untuk array pointer yang mewakili baris, kemudian mengalokasikan memori untuk setiap baris yang berisi elemen kolom. Tujuan dari code ini agar kita memahami bagaimana cara mengelola memori dinamis pada struktur data yang lebih kompleks. Hasil dari program ini yaitu menampilkan matriks berukuran 2x3 yang berisi angka berurutan mulai dari 1. Nilainya dimasukkan secara otomatis menggunakan variabel counter sehingga matriks yang dihasilkan akan terlihat lebih agar terlihat seperti susunan yang mengikat dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kita coba jalankan. Nah, ini dia hasil. Oke, kita masuk ke bagian tugas. Nah, oke, kita masuk pada bagian tugas pertama. Nah, jadi pada bagian tugas pertama ini, tugas pertama ini merupakan implementasi pengolahan data yang menggunakan struktur yang dikombinasikan dengan alokasi memori dinamis. Struktur barang digunakan untuk menyimpan informasi setiap barang yang terdiri dari ID, nama, dan harga. Jadi program ini istilahnya meminta kita sebagai pengguna untuk menentukan jumlah barang, kemudian mengalokasikan memori secara dinamis untuk menampung array of stroke sesuai jumlah tersebut. Nah, data setiap barang yang diinput menggunakan perulangan lalu disimpan ke dalam array dinamis. Setelah itu, struktur seluruh data ditampilkan dalam bentuk tabel yang terformat rapi menggunakan print. Jadi tujuannya untuk agar kita melatih penggunaan struk sebagai representasi data yang lebih kompleks serta menggabungkannya dengan konsep dynamic memory allocation agar ukuran data dapat ditentukan saat runtime. Runtime. Kita coba jalankan. Nah, contohnya kita masukkan jumlah barang yang diinput yaitu 3. Nah, barang pertama ID-nya kita buat misalnya 101, nama barang contohnya laptop, harganya kita bikin contohnya 7 juta. Nah, barang kedua, nama barang contohnya mouse, harganya kita bikin 200.000. Lalu selanjutnya ID barangnya kita bikin urutan saja. Nah, lalu harganya contohnya kita bikin 500.000. Nah, jadi seperti ini dia bentukannya. Nah, kita masuk pada bagian tugas yang kedua. Oke, pada bagian tugas yang kedua ini, pada tugas ini
Ini merupakan implementasi alokasi memori dinamis untuk array 2 dimensi atau matriks yang ukurannya dimasukkan saat runtime oleh pengguna. Program menggunakan pointer ke pointer untuk mempresentasikan matriks di mana pertama dilakukan alokasi memori untuk baris, kemudian dilanjutkan dengan alokasi setiap kolom pada masing-masing baris. Nah, setelah memori tersedia, program meminta pengguna untuk mengisi setiap elemen matriks melalui perulangan bersarang. Nah, tujuan dari program ini agar kita memahami cara membuat dan mengelola array 2 dimensi secara dinamik dengan ukuran yang lebih fleksibel sesuai input uh, sesuai input pengguna. Nah, setelah itu program ini juga bertujuan untuk kita melatih penggunaan pointer ke pointer dalam pengolahan matriks, penggunaan perulangan bersarang untuk input dan output data, serta melakukan perhitungan terhadap seluruh elemen matriks. Jadi program ini juga menekan pentingnya manajemen memori yang lebih baik dengan membebaskan semua alokasi memori agar tidak terjadi yang namanya memory lag. Nah, hasil dari program ini yaitu menampilkan agar dapat menampilkan matriks yang sesuai dengan ukuran yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi beserta juga total penjumlahan dan seluruh elemen di dalamnya. Nah, pengguna juga terlebih dahulu memasukkan jumlah baris dan kolom, yang dimana kemudian mengisi nilai setiap elemen matriks satu persatu. Setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan matriks dalam bentuk yang rapi dan terstruktur, diikuti dengan hasil total penjumlahan elemen. Nah, output ini juga menunjukkan bahwa matriks berhasil secara dinamis dan seluruh proses mulai dari alokasi, pengisian hingga pembebasan memori berjalan dengan contohnya kita jalankan. Contohnya kita masukkan barisnya 3, kolomnya 2. Nah, untuk yang pertama kita masukkan contoh yang nilainya 4, 2, 3, baru untuk yang selanjutnya 1 dan 2. Nah, jadi total seluruh elemen itu 14. Nah, mungkin untuk penjelasan ke saya kali ini sampai di sini. Mungkin para penjelasan saya masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki, tapi mungkin ke depannya akan lebih saya tingkatkan dan lebih perbaiki lagi. Sekian dari saya, terima kasih.